Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 42. Pangeran muda yang sudah tergila-gila oleh kecantikan Lucian itu benar-benar hendak berlutut. Dengan halus Lucian menyentuh pundaknya, melarangnya berlutut. Nanti dulu, Kongcu. Kau mempunyai syarat, aku pun mempunyai permintaan sebagai syarat. Pertama, aku harus mendapat kebebasan bergerak di dalam istana ini, kecuali tempat tinggal raja tentu saja. Baik, hal itu dapat dilaksanakan. Kedua, di luar kehendakku, orang lain tidak boleh bertanya-tanya tentang diriku, dan ketiga, segala permintaanku harus kau turuti, juga setiap saat aku meninggalkan tempat ini, tak boleh ada yang menghalangiku. Baik. Asal Xianli suka menjadi pelindungku, pengawal pribadiku yang tak pernah meninggalkanku siang malam, dan tentang berlutut itu, nanti malam saja boleh kau berlutut sepuas hatimu. Mendengar ini, si pangeran muda menjadi girang dan tanpa banyak cakap lagi ia lalu bangkit dan merangkul leher Lucian yang mandah saja terbuai dalam belayan si pangeran muda yang muda dan tampan. Bahkan dengan halus ia berbisik. Senja telah lewat, di sini sudah mulai gelap dan dingin, lebih baik kita masuk saja. Menghadapi rayuan seorang wanita yang berpengalaman seperti Lucian, pangeran muda itu bertekuk lutut dan benar-benar jatuh. Sampai-sampai di dalam kamar pangeran yang mewah dan bersih itu ketika mereka makan minum menghadapi meja, si pangeran menuruti segala perintah Lucian biarpun ia disuruh minum arak dari sepatu Lucian yang dijadikan cawan. Disuruh berlutut, disuruh mengembalikan perhiasan apa saja yang dikehendaki Lucian. Memang tidak ada kegelian yang lebih menggelikan dapat menghinggapi seorang pria daripada kalau ia sudah tergila-gila kepada seorang wanita. 2 hari 2 malam Lucian dan Pangeran Lai Konghian tak pernah meninggalkan kamar, tenggelam ke dalam permainan nafsu. Pada pagi hari ketiga, ketika Lucian terbangun dari tidurnya, pangeran itu sudah tidak berada di dalam kamar. Ia bangkit dan dengan malas-malasan Lucian duduk menghadapi cermin yang besar, mengambil sisir dan menyisir rambutnya yang dilepas sanggulnya dan terurai panjang sampai ke pinggul. Rambutnya hitam halus, berombak dan berbau harum. Sambil tersenyum-senyum puas dan girang karena kini ia merasai kenikmatan hidup seperti seorang putri istana, tiba-tiba ia mendengar suara ribut-ribut di luar. Cepat ia bangkit dan mengintai dari balik pintu kamar. Kagetlah hatinya ketika ia melihat Pangeran Lai Konghie berdiri dengan muka pucat dengan kedua lengan terpentang, sedangkan di depannya berdiri seorang wanita muda yang cantik bersikap galak, membawa pedang di tangan dan di belakangnya terdapat seorang gadis lain berpakaian pelayan, juga membawa pedang telanjang. Lucian cepat meraba kantung jarumnya, sambil mengintai ia bersiap dengan jarum-jarum merahnya. Ia tidak segera turun tangan karena hendak melihat dan mendengar dulu apa yang terjadi. Kalau gadis cantik itu hendak membunuh Konghian, tentu ia akan mendahuluinya dengan jarum-jarum yang tak pernah meleset. Kau bersekongkol dengan pemberontak? Si gadis membentak dengan suara yang nyaring sedangkan matanya memancarkan sinar berapi. Hayo, serahkan dia kepadaku, ataukah kau benar-benar hendak membelanya karena ia kabarnya cantik jelita? Mata keranjang. Kau rela bersekongkol dengan pemberontak hanya karena dia cantik? Tidak. Kim Wei, ibu, dia bukan pemberontak. Dia pengawal pribadiku, dan malah menolongku daripada serangan kaum pemberontak. Tapi dia Tao Xiao Kui. Orang-orang jahat menamakan dia begitu akan tetapi dia seorang dewi. Dia bukan pemberontak. Kim, ibu, harap suka bersabar dan jangan menuruti hati cemburu. Siapa cemburu? Biar engkau kumpulkan, 1000 orang perempuan lacur, aku tidak peduli. Akan tetapi sekali engkau bersekongkol dengan pemberontak, pedangku sendiri yang akan menembus dadamu. Wanita itu mengancam dan menodongkan pedangnya ke depan dada Lai Konghian. Sedangkan pelayan yang juga berpedang itu sudah bergerak mengurung. Chitmoy, adik ketujuh, tahan pedangmu. Tiba-tiba terdengar jerit tertahan dan selir raja ketiga, Ibu Lai Konghian sudah datang berlari-lari dan memeluk puteranya, kemudian menghadang di depan puteranya memandang kepada wanita berpedang itu. Chitmoy, jangan engkau main-main dengan senjata tajam. Mengapa kau bersikap begini? Sam Cici, kakak ketiga, putramu yang bagus ini bersekongkol dan menyembunyikan seorang perempuan pemberontak dalam kamarnya. Bagaimana aku dapat mendiamkannya saja? Bukankah hadirnya seorang pemberontak, betapa cantiknya pun, berarti membahayakan kita semua, terutama Sri Baginda.
Tenanglah, Chitmoy. Memang betul ada datang seorang wanita yang telah menolong nyawa Hyunji, anak Hyun, ketika ia diserang pemberontak. Tentu saja kami percaya kepada penolong itu dan hatiku malah lega ketika mendengar bahwa ia suka menjadi pengawal pribadi anakku. Kalau ia pemberontak, mengapa ia menolong anakku? Dan andai kata ia pemberontak sekalipun, hal itu bukanlah salahnya anakku, melainkan dia yang menyelundup dengan tindakan palsu. Mengapa kau tidak menyelidikinya lebih dulu sebelum bertindak terhadap putraku? Memang aku akan menyelidikinya. Dia Tou Xiaokui, berarti dia pemberontak. Dia di kamarmu bukan? Pertanyaan ini ditujukan kepada Kong Hyun yang menjadi merah sekali wajahnya, dan mengangguk. Wanita berpedang yang cantik dan galak ini memang Choa Kim Bue, selir ketujuh Sri Baginda. Memang mudah diduga bahwa selain berkepandaian tinggi, Choa Kim Bue yang masih amat muda dan cantik itu tentu saja merasa tidak puas menjadi selir ketujuh. Wataknya memang berandalan dan genit, dan Lai Kong Hyun bukanlah satu-satunya anak tiri yang ia jadikan kekasihnya. Adapun tindakannya sekarang ini selain menaruh curiga, juga sebagian besar terdorong oleh rasa cemburu, mendengar bahwa seorang di antara kekasihnya yang paling ia sayangi ini mengeram seorang wanita cantik dari luar sampai 2 hari 2 malam. Choa Kim Bue bersuit dan muncullah 5 orang wanita pelayan lain yang sudah siap memang, dengan pedang di tangan masing-masing. Kini 6 orang pelayan wanita itu mengikuti Choa Kim Bue melangkah perlahan menuju ke kamar Pangeran Lai Kong Hyun. Setelah mendengar dan melihat semua yang terjadi di luar, Lucian tersenyum. Ia sudah senang tinggal di istana pangeran ini dan memang ia mulai bosan dengan perantauan yang kadang-kadang amat sengsara. Kalau ia turun tangan membunuh Choa Kim Bue dan 6 orang pembantunya, tentu ia tak mungkin dapat tinggal dalam istana lebih lama lagi. Choa Kim Bue adalah selir terkasih dari raja, tentu kematiannya akan menimbulkan geger. Dan melihat betapa Choa Kim Bue agaknya berpengaruh dan dapat bertindak sesukanya di istana, ia rasa lebih baik wanita ini ia dekati dan untuk dapat melaksanakan niat ini, ia harus mampu menaklukkan wanita ini yang melihat dari langkahnya memiliki ilmu kepandaian yang lumayan. Maka melihat Choa Kim Bue dan 6 orang pembantunya yang semua memegang pedang telanjang itu menuju ke kamarnya, ia cepat duduk kembali di depan cermin dan menyisir rambutnya dengan sikap tenang. Choa Kim Bue muncul di sebelah belakangnya. Mereka bertemu pandang melalui cermin dan tanpa menyembunyikan rasa kagumnya melihat wajah cantik terhias rambut hitam panjang itu, Choa Kim Bue memandang lalu membentak. "Apakah engkau Tou Xiaokui?" Bentakannya mengandung keraguan karena ia benar-benar tidak mengira akan menemui seorang wanita yang demikian cantik jelita, lagi masih muda. Sepanjang pendengarannya, Tou Xiaokui tentu telah berusia 40 tahun, karena ketika Tou Xiaokui masih menjadi istri Jenderal Kam Siek, dia sendiri baru berusia 10 tahun. Karena inilah ia ragu-ragu dan bertanya. Tanpa menoleh, Lucian menjawab melalui cermin. "Kalau betul, mengapa? Mau apakah engkau datang bersama 6 orang pembantumu dengan pedang di tangan?" Kembali Choa Kim Bue tertegun. Sikap wanita ini demikian tenang dan manis, namun sinar mata melalui cermin itu membuat tengkuknya berdiri. Banyak sudah Choa Kim Bue menghadapi lawan tangguh, namun belum pernah ia merasa jerih seperti pada saat ini. Akan tetapi ia memberanikan hati dan membentak lagi. "Aku datang untuk menangkapmu. Menyerahlah baik-baik sebelum pedang kami memaksamu." Lucian tersenyum makin lebar. Giginya berkilat putih. "Adik yang manis, kalau ada urusan yang hendak dibicarakan, mengapa tidak masuk sendiri dan bicara baik-baik tanpa diganggu 6 orang pelayanmu yang menjemukan?" Choa Kim Bue marah. Ia memberi isyarat dengan pedangnya kepada 6 orang pembantunya sambil berkata, "Tangkap dia." Juga 6 orang pelayan itu marah karena dikatakan menjemukan dan sama sekali tidak dipandang mata oleh wanita berambut panjang itu. Mereka berenam adalah pelayan perempuan yang bertugas sebagai pengawal, memiliki ilmu kepandaian silat yang cukup tinggi. Biasanya, penjahat pria saja mereka masih mampu menghadapi dan mengalahkan, apalagi hanya seorang perempuan tak bersenjata yang sedang bersisir rambut. Mereka bahkan merasa malu untuk mengeroyok, akan tetapi karena telah menerima perintah, mereka tidak berani membantah. Choa Kim Bue melangkah masuk dan berdiri di pinggir untuk memberi jalan kepada mereka. 6 orang pelayan itu segera melangkah masuk menghampiri Lucian dari belakang dengan sikap mengancam. Akan tetapi Lucian tetap tidak menoleh, hanya menatap mereka dengan pandang mata tajam melalui cermin di depannya.
Serbu, seorang di antara mereka memberi komando dan dengan bermacam gerakan menyerbulah ke-6 orang pelayan itu ke depan. Lucian menggerakkan kepala sambil memutar tubuh. Rambutnya yang panjang itu bagaikan cambuk yang banyak sekali menyambar ke depan menggulung ke-6 orang penyerangnya dan terdengar ia berseru. "Pergi kalian, tikus-tikus busuk." Hebat bukan main. 6 orang pelayan itu sama sekali tidak berdaya karena dalam sedetik saja tubuh mereka, terutama tangan dan kaki, telah terbelit rambut dan tiba-tiba bentakan itu ditutup dengan gerakan kepala. Akibatnya, 6 orang pelayan itu terlempar keluar pintu bagaikan daun-daun kering terhembus angin keras. Mereka menjerit-jerit dan jatuh tunggang langgang di luar kamar, babak bundas dan ada yang terluka oleh senjata pedang mereka sendiri. "Nah, adik yang manis. Tutuplah daun pintu dan mari kita bicara baik-baik tanpa gangguan orang lain," kata Lucian sambil tetap tersenyum dan menyibakkan rambutnya yang menutupi sebagian mukanya. Choa Kim Bue berdiri melongo. Selama hidupnya, belum pernah ia menyaksikan kepandaian seperti ini. Ia kagum dan gentar. Kagum menyaksikan betapa seorang bertangan kosong masih enak-enak duduk, dapat menghalau keluar 6 orang penyerangnya hanya mengandalkan rambut yang panjang dan harum. Pula, bau harum yang merangsang keluar dari tubuh Lucian membuat ia makin kagum. Hebat wanita ini, pikirnya, dan patut ia jadikan guru. Ketika melihat 6 orang pembantunya itu merangkak bangun memungut pedang dan melongok ke dalam, ia memberi perintah singkat menyuruh mereka mundur. Kemudian ia menutup daun pintu dan melangkah dekat, pedangnya masih di tangan. "Engkau hebat. Ilmu siluman apakah yang kau gunakan? Akan tetapi jangan mengira bahwa aku takut. Adik yang manis, ilmu Luekang begitu saja kau herankan. Mari kita main-main sebentar agar kau tidak menyangka aku seorang siluman. Akan kuhadapi pedangmu dengan duduk saja, hanya kugunakan rambutku, bagaimana?" Kau mencari mampus. Jangan samakan aku dengan pelayan-pelayanku yang lemah. Kalau aku kalah dan tewas di ujung pedangmu, aku takkan mengeluh karena hal itu menandakan bahwa kepandaianku masih rendah. Akan tetapi, kalau kau yang kalah bagaimana? Choa Kim Bue bukan seorang bodoh. Tidak, ia bahkan cerdik sekali. Dia dahulu adalah putri seorang jenderal, yaitu Jenderal Choa Leng yang bertugas di Shanxi, tangan kanan Gubernur Li Koyung. Akan tetapi semenjak kecil Choa Kim Bue mempunyai pula 2 kesukaan, yaitu mengumbar nafsu mencari menang sendiri dan mengejar ilmu silat. Banyak orang pandai menjadi gurunya, dan karena memang ia berwajah cantik jelita, banyaklah pemuda tergila-gila kepadanya. Sebagai putri tunggal yang amat dimanjakan, Kim Bue wataknya makin menjadi-jadi, bahkan ia berani mulai bermain gila dengan pemuda-pemuda tampan. Ketika terjadi perang, ayahnya tewas dalam perang dan begitu kerajaan Houhan bangkit, Kim Bue yang terkenal cantik dan pandai mengambil hati itu dipilih menjadi selir ke-7 oleh Raja Houhan. Di dalam istana inilah terkabul semua nafsunya, karena selain kedudukannya yang tinggi sebagai selir raja, juga kepandaian silatnya yang lihai membuat ia sebentar saja menjadi orang paling berpengaruh. Di samping ini nafsunya yang buruk membuat ia makin binal dan cabul dan mulailah ia di belakang punggung suaminya, sang raja, bermain gila dengan para pangeran dan pengawal yang tampan. Kini, bertemu dengan Lucian ia merasa kagum dan juga penasaran. Diam-diam ia berpikir bahwa kepandaiannya yang sudah tinggi ini, apalagi ilmu pedangnya, kalau sampai kalah oleh wanita yang melawannya sambil duduk dan hanya mempergunakan rambut, benar-benar hebat. Kalau benar ia kalah, jalan paling baik adalah menarik wanita cantik ini sebagai sahabat, bahkan kalau mungkin sebagai guru. Maka tanpa bersangsi lagi ia berkata, "Kalau pedangku ini kalah menghadapi rambutmu, biarlah aku mengangkatmu menjadi guruku." Lucian tertawa. Bagus, pikirnya. Wanita ini agaknya mempunyai pengaruh yang besar di istana. Kalau menjadi gurunya, berarti kedudukannya akan tetap menyenangkan. Selain itu, sebagai guru ia dapat melarang wanita selir raja ini memberitakan di luar bahwa dia adalah Nyonya Jenderal Kam Siek. "Baik, nah, kau mulailah," katanya tenang sambil duduk menghadapi lawannya dengan rambut panjang tergantung di kanan kiri. Choa Kim Bue tidak mau sungkan-sungkan lagi karena maklum bahwa wanita di depannya ini memang memiliki kepandaian tinggi. Kalau ia menang dan pedangnya membunuh wanita ini, berarti ia menyingkirkan seorang saingan berat. Sebaliknya kalau benar-benar ia kalah, ia akan mengambil hati wanita ini untuk mendapatkan pelajaran ilmunya.
Lihat pedang, bentaknya nyaring dan ketika tubuhnya bergerak didahului sinar pedangnya berkelebat, terdengar suara berdesing tanda bahwa gerakannya cepat sekali dan tenaga yang menggerakkan pedang memiliki sinkang cukup kuat. Lucian memandang rendah kepada lawannya, namun menyaksikan kecepatan gerakan ini, timbul niatnya mencoba sampai di mana kekuatan si wanita cantik, maka ia menggerakkan kepalanya sedikit dan, segumpal rambut panjang menyambar ke depan. Hebat memang tingkat kepandaian Lucian sekarang. Setelah ia melatih diri dengan tekun, menurut isi kitab-kitab yang dicurinya, selain kepandaiannya meningkat tinggi juga tenaga sinkangnya menjadi hebat luar biasa. Rambut yang lemas dan halus itu sekali digerakkan dapat menjadi benda keras seperti kawat-kawat baja dan kini rambut segumpal itu telah menangkis pedang Choa Kim Bue dan ujung rambut melibat pedang. Berbahaya sekali perbuatan ini. Betapapun tinggi kepandaian dan betapapun kuat sinkangnya, namun rambut tetap merupakan benda yang lemah, hanya menjadi kuat oleh gerakan beberapa detik. Mungkin cukup kuat untuk melibat benda tumpul dan merupakan pengikat yang ampuh, akan tetapi menghadapi mata pedang yang amat tajam, sungguh sebuah permainan yang banyak resikonya. Choa Kim Bue melihat betapa pedangnya tertangkis sehingga tangannya gemetar tadi, kaget sekali. Terutama setelah ia merasa pedangnya terlibat dan tak dapat ditarik kembali. Cepat ia mengerahkan Lue Ekangnya dan berseru keras sambil mendorong pedang dengan mata pedang ke depan. Mereka bersitegang sebentar, dan tiba-tiba Lucian melepaskan libatan rambutnya. Choa Kim Bue terhuyung ke pinggir terdorong oleh tenaganya sendiri, akan tetapi belasan helai rambut rontok karena putus terbabat mata pedang yang tajam. Boleh juga kau. Lucian berkata sambil tertawa, tetap duduk tenang dan rambutnya sudah tergantung kembali ke depan dadanya. Choa Kim Bue penasaran. Tentu saja ia tidak merasa puas melihat hasil gebrakan pertama tadi, hanya beberapa helai rambut yang terbabat putus, sedangkan dia sendiri terhuyung-huyung. Kalau dinilai, malah dia yang berada di bawah angin, maka seruan Lucian tadi dianggap sebagai ejekan yang membuat pipinya berubah merah karena marah. Aku masih belum kalah, bentaknya dan kembali ia menerjang maju, kini ia memutar pedangnya cepat sekali untuk mencegah libatan rambut lawannya. Kelihatannya Lucian diam saja, akan tetapi ketika pedang menyambar ke arah lehernya, tubuh Lucian yang duduk di atas bangku pendek itu seperti hendak roboh ke kiri sehingga pedang lewat di pinggir tubuhnya dan pada saat itu juga kaki kanannya menyambar bagaikan kilat cepatnya ke arah pusar Choa Kim Bue. Hebat sekali serangan balasan yang tiba-tiba dan tak tersangka-sangka ini, namun hebat pula reaksi selir raja itu. Untung bahwa ia tidak memandang rendah kepada Lucian, bahkan sudah merasa yakin bahwa wanita cantik ini memang berilmu tinggi sehingga dalam penyerangannya yang kedua ini ia tidak membuta, tidak hanya mencurahkan seluruh perhatiannya kepada penyerangan, melainkan membagi perhatian untuk menjaga diri dengan memperhatikan gerakan lawan. Maka begitu melihat berkelebatnya kaki dari bawah mengancam perutnya, Kim Bue cepat kembali pedangnya yang gagal, memutar pedang itu ke bawah membabat kaki sambil melompat ke kanan belakang. Tendangan gagal, namun penyerangan Kim Bue juga gagal. Mereka kini saling pandang tanpa bergerak, berpisah 2 meter lebih. Seorang berdiri dengan pasangan kuda-kuda, tangan kiri ditekuk di depan dada, tangan kanan memegang pedang di atas kepala, sedangkan yang seorang lagi duduk enak-enak, kaki kanan bertumpang ke atas kaki kiri, tangan kiri mengelus rambut dan tangan kanan menggaruk-garuk belakang telinga. Lucian kelihatan enak-enak saja menghadapi pasangan kuda-kuda lawan yang siap menyerang lagi. Awas, adik manis, sekali ini kau akan jatuh, kata Lucian dengan suara perlahan, pandang mata berseri dan mulut tersenyum. Ia diam-diam merasa girang bahwa ia telah menciptakan ilmu berkelahi mempergunakan rambutnya ini, karena melihat gerakan-gerakannya tadi, selir raja ini sudah memiliki ilmu silat yang cukup tinggi sehingga untuk merobohkannya tentu memerlukan waktu yang agak lama. Namun dengan ilmunya mempergunakan rambut sebagai senjata, ia sudah dapat memastikan bahwa ia akan dapat menjatuhkannya, karena sebagai seorang ahli, ia dapat melihat kelemahan dalam gerakan pedang Kim Bue. Diajak demikian, makin panas hati Kim Bue. Matanya memancarkan sinar bengis dan liar, bibirnya bergerak-gerak, cuping hidungnya berkempang-kempis dan tiba-tiba ia mengeluarkan jeritan nyaring, tubuhnya menerjang ke depan dan pedangnya diputar seperti kitiran angin di depan dada. Hebat penyerangan ini, karena gulungan sinar pedang tidak memberi kesempatan kepada rambut Lucian untuk melibat pedang, sedangkan tubuh Kim Bue seakan-akan terlindung dari atas ke bawah, tak mungkin diserang seperti tadi. Lucian duduk,
memperhitungkan detik yang paling baik lalu berseru, "Lihat senjataku." Dan kini sekali kepalanya bergerak, semua rambutnya berkelebat ke depan merupakan ratusan ribu batang kawat-kawat halus yang amat lemas. Tentu saja ada sebagian rambut bertemu pedang, akan tetapi karena Lucian mempergunakan tenaga halus, sehingga rambutnya menjadi lemas dan ulet, maka rambut itu tidak dapat terbabat putus, bahkan sebagian lagi terus membelit ke arah pergelangan lengan tangan yang memegang pedang, sebagian membelit lengan kiri, sebagian lagi membelit leher terus mencekik. Kim Bue kaget setengah mati. Kedua lengannya serasa lumpuh dan lehernya tercekik membuat ia tidak mampu bernapas lagi. Ia meronta-ronta, persis seperti seekor lalat tertangkap sarang laba-laba dan terdengar suara ketawa cekikikan lalu disusul robohnya tubuh Kim Bue, terpelanting dan pedangnya sudah terlempar ke sudut kamar. Sejenak nanar rasa kepala Kim Bue. Kamar itu serasa berputaran. Ia telah mengalami kekalahan hebat dan andai kata bukan Lucian yang melakukan hal itu, andai kata tidak ada maksud hendak mengeduk ilmu dalam hati Kim Bue, tentu penghinaan ini takkan dibiarkan begitu saja. Seorang seliraja tersayang dihina seperti ini. Sekali ia menjerit minta tolong tentu istana ini akan dikepung pengawal istana. Akan tetapi Kim Bue tidak mau melakukan perbuatan bodoh ini. Ia maklum bahwa seorang sakti seperti perempuan itu, belum tentu akan dapat ditawan dan sebelum para pengawal datang, dia sendiri tentu akan dibunuh. Pula, perempuan ini bersikap baik kepadanya dan lebih banyak untungnya daripada ruginya kalau ia dapat menjadi murid wanita ini. Memang ia amat cerdik dan demi tercapainya maksud hati, ia rela melakukan hal apa saja, yang kejam, yang rendah, yang hina pun akan ia jalani. Maka setelah berpikir sejenak dalam pertemuan pandang ini, Kim Bue tanpa ragu-ragu lagi serta-merta menjatuhkan diri berlutut. Lucian tertawa senang dan berkata, suaranya berwibawa. "Kau mengakui keunggulanku? Nah, bangkitlah, dan mari kita duduk dan bicara yang baik." Lucian sendiri menggerakkan tangan menyentuh pundak Kim Bue dan seketika Kim Bue terangkat naik. Kim Bue memandang kagum lalu duduk, sikapnya menjadi jinak. Tidak galak seperti tadi, malah pandang matanya penuh penyerahan. "Adikku yang manis, kau bernama Choa Kim Bue dan menjadi selir ketujuh dari raja?" Kim Bue mengangguk. "Dan kau tahu siapakah aku ini? Kau istri bekas Jenderal Kam Siek." "Bekas istrinya, sudah belasan tahun kami bercerai." "Dan kau tahu siapa namaku?" Kau putri Bengkaucu dan kau bernama Liu Lucian dengan julukan Tok Xiao Kui." "Semua memang benar dan tepat. Akan tetapi sekarang aku mengajukan syarat, kalau kau menerimanya kita tetap bersahabat dan aku mau menurunkan beberapa macam ilmu kepadamu." "Ilmu mempergunakan rambut sebagai senjata?" tanya Kim Bue penuh gairah. Ia kagum sekali akan ilmu itu yang dianggapnya amat hebat. Lucian mengangguk. "Boleh, dan beberapa macam ilmu lagi yang hebat-hebat. Pendeknya, setelah belajar dariku, kau akan menjadi seorang tokoh yang sukar dikalahkan lawan." Girang sekali hati Kim Bue dan kembali ia telah berlutut. Akan tetapi Lucian mencegahnya dan membentak. "Duduk kau." Kim Bue terkejut dan cepat ia duduk lagi menghadapi Lucian. "Kau menerima syaratku? Nah, dengar baik-baik. Pertama, kau tidak boleh menyebut guru kepadaku dan tidak boleh berlutut seperti murid terhadap guru. Kita tetap hanya sahabat baik, kau panggil Cici kepadaku dan aku panggil adik padamu. Kita kakak beradik yang sama-sama mencari kesenangan di dalam istana ini. Mengerti?" Tentu saja makin girang hati Kim Bue. Sambil tersenyum ia mengangguk dan matanya bersinar-sinar ketika ia menjawab. "Enci Liu Lucian yang baik, tentu saja aku mentaati semua permintaanmu. Bukan Cici Liu Lucian, melainkan Enci Xian begitu saja. Syarat kedua, tidak boleh kau memberitahukan orang lain tentang namaku yang sebenarnya. Kalau kau memberitahukan orang lain, aku akan membunuhmu lalu pergi dari sini. Mengerti?" Kembali Kim Bue mengangguk, kini tidak berani tersenyum karena ia dapat melihat pandang mata Lucian bahwa wanita itu sungguh-sungguh dan ancamannya bukan main-main belaka. "Syarat ketiga, kau tidak boleh menghalangi semua perbuatanku dan aku tahu bahwa di antara engkau dan Kong Hian terjadi hubungan gelap. Pemuda itu menjadi pilihanku, engkau tidak boleh mengganggunya atau mendekatinya. Mengerti?" Kembali Kim Bue mengangguk. "Ah, kiranya antara dia dan wanita ini terdapat persamaan." Sekilas terbayang dalam benaknya betapa mudahnya untuk membaiki wanita ini.
Ia tahu caranya. Dalam lingkungan istana, terdapat banyak sekali pangeran yang tampan, pengawal yang muda dan gagah. Mudah untuk mencari muka dan menyenangkan hati, gurunya, ini, mudah menyuguhkan muda remaja tampan ganteng untuk ditukar dengan ilmu. Baiklah, Cici yang cantik, baiklah. Dalam gedungku terdapat sebuah kamar dengan taman bunganya yang indah. Lebih baik Cici pindah ke sana agar lebih mudah kita bertemu. Tentang Kong Hian, tentu saja aku suka mengalah. Dan, jangan khawatir, ia mengedipkan matanya, masih banyak aku mengenal pangeran-pangeran muda dan pengawal-pengawal yang menarik dan pasti menyenangkan. Ia tertawa genit, Lucian tersenyum. Terhadap perempuan liar ini tak perlu ia menyembunyikan perasaannya. Ia mengangguk tanda setuju. Demikianlah, Lucian hidup bergelimang dalam kemewahan dan pengejaran kesenangan, pemuasan nafsu dalam istana kerajaan Houhan. Karena dilindungi oleh Choa Kim Bue yang menganggap dia seorang kakak nisan sendiri, ia tidak mendapat gangguan. Setahun lebih Lucian hidup memuaskan nafsunya, disuguhi pangeran-pangeran dan pengawal-pengawal muda yang tampan, yang menarik hatinya. Selain itu, untuk membalas jasa dan kebaikan selir muda raja itu, ia menurunkan beberapa macam ilmu yang hebat kepada Kim Bue. Di antaranya adalah ilmu mempergunakan rambut sebagai senjata, bahkan ilmu Ikin Sui Jue yang mendasari ilmu awet muda serta latihan dan obat untuk membuat keringat dan rambut berbau harum. Segala macam perjalanan ke arah kemaksiatan dimulai dengan langkah kecil ke arah itu. Sekali keliru melangkah, orang akan tersesat makin jauh, tenggelam makin dalam. Semua perbuatan maksiat dimulai dengan iseng-iseng, dengan kecil-kecilan lebih dahulu, seperti orang mencicipi arak. Mula-mula setetes dua tetes, setelah termakan racunnya, makin lama makin banyak dan akhirnya menjadi pemabok lupa daratan. Tidak ada seorang penjudi di dunia ini yang membuka langkah perjudian dengan taruhan besar. Mula-mula kecil-kecilan, makin lama makin mencandu dan menjadilah ia penjudi besar. Tidak ada pencuri yang mulai pekerjaannya dengan pencurian besar-besaran. Mula-mula kecil-kecilan, makin lama makin nekat. Demikian pula dengan segala macam nafsu, termasuk nafsu berahi. Makin dituruti, makin tak kenal puas, makin menggila dan makin haus. Salah langkah pertama yang dilakukan Lucian adalah kebosanannya berumah tangga dengan Kam Siek. Kalau di waktu itu ia kuat bertahan, mempergunakan kebijaksanaan dan kesadarannya, ingat kewajibannya, ia takkan tersesat. Akan tetapi sekali ia salah langkah, ia tersesat makin dalam dan akhirnya tenggelam oleh gelombang permainan nafsunya sendiri. Manusia memang makhluk lemah, maka perlu manusia selalu ingat dan waspada. Ingat selalu kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan waspada selalu akan langkah hidupnya sendiri. Jalan menuju kehancuran kelihatan lebar dan menyenangkan, padahal amat lincah menyembunyikan jurang-jurang kehinaan di kanan kirinya. Sebaiknya jalan menuju kesempurnaan hidup kelihatan amat buruk dan sukar dilalui. Sekali salah pilih, sesal pun tiada gunanya dan dalam kesadaran dan penyesalan hendak bertobat sekalipun, akan merupakan perjuangan yang lebih sukar lagi. Seperti telah disebut-sebut di bagian depan, pada masa itu yang menguasai daratan adalah dinasti Qin yang berhasil meruntuhkan kerajaan Tang Muda, 923-936. Oleh perang saudara yang tiada henti-hentinya ini, banyak timbul kerajaan-kerajaan kecil yang mempergunakan kesempatan perebutan kekuasaan itu untuk berdiri sendiri, di antaranya adalah kerajaan Houhan di provinsi Shanxi ini. Melihat perubahan itulah, Jenderal Kam Siek yang berjiwa patriotik dan setia kepada kerajaan Tang mengundurkan diri dan rela hidup bertani di dusun Tingchun di kaki gunung Qinlingshan. Akan tetapi tidak demikian dengan sebagian besar pendukung Tang yang dipimpin oleh Kong Lo Senjin atau Chow Pak Ong bekas raja muda kerajaan Tang lama. Ketika kerajaan Tang baru berhasil merobohkan kerajaan Liang, ia memperoleh lagi kedudukan baik sebagai pimpinan para panglima dan penasihat raja. Akan tetapi perang saudara tak pernah berhenti. Raja Tang baru atau Tang muda yang belum lama berdiri ini, roboh kembali dalam waktu 3 tahun saja dan kedudukannya diganti oleh kerajaan Qin muda, 936-947. Kong Lo Senjin tentu saja tidak mau tinggal diam. Biarpun kerajaan yang dibelanya telah runtuh, ia tidak putus asa dan masih terus melakukan perlawanan untuk merebut kekuasaan. Banyak orang-orang pandai menggabung dengan jago tua ini dan selain berkali-kali menyerang kerajaan Qin muda, juga mereka ini selalu mengadakan gangguan kepada kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Houhan yang tidak mau diajak kerja sama meruntuhkan kerajaan Qin muda.
Inilah sebabnya mengapa terjadi penyerangan atas diri Pangeran Lai Konghian. Karena sudah tidak mempunyai pusat kerajaan, para pendukung Tang itu melakukan gerakan liar, mengacau setiap kerajaan yang tidak mau bekerja sama. Dan karena ancaman-ancaman ini pula maka Raja Houhan dan para panglima-panglimanya ketika mendengar akan adanya seorang wanita sakti yang menjadi kakak nisan dan juga guru selir ketujuh, diam-diam merasa girang dan tidak pernah mengganggu. Dengan hadirnya Lucian di dalam istana, keselamatan raja sekeluarga lebih terjamin. Hal ini terbukti ketika terjadi penyerbuan di malam hari, 3 bulan setelah Lucian tinggal di dalam istana. Malam itu gelap dan sunyi. Menjelang tengah malam, terjadilah pertempuran di dekat tembok sebelah selatan yang mengelilingi istana ketika 5 orang penjaga diserbu oleh 3 orang berpakaian hitam. Dalam waktu singkat saja 5 orang penjaga ini roboh binasa, akan tetapi sebelum roboh, seorang di antara mereka sempat berteriak-teriak minta tolong. 3 orang itu secepat burung terbang telah melompat pagar tembok dan lenyap ke dalam lingkungan istana. Para penjaga dan pengawal istana menjadi heboh melihat 5 orang penjaga itu malang melintang mandi darah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Segera tanda bahaya dibunyikan. Regu penjaga yang malam hari itu mendapat giliran berjaga terdiri dari 30 orang, dibagi di luar dan di dalam. Kini tinggal 25 orang lagi dan mulailah mereka mengadakan pengejaran dan mencari-cari di sekitar bangunan-bangunan istana. Namun tidak tampak bayangan seorang pun penjahat. Bersambung ke bab 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.